Seperti kita ketahui bahwa di Bekasi Utara ini kan sulit kita mendapatkan ruang terbuka hijau. Nah, kami akan memberikan ruang terbuka hijau itu yang lebih luas sehingga bukan saja penghuni yang akan menikmati, tapi masyarakat sekitar dari kota itu bisa menikmati juga. Ada apa nih teman-teman, ramai sekali tempat ini. Inilah Fasaka City, sebuah proyek baru di daerah Bekasi. Ada signing ceremony antara Fasaka City dengan Arek. Produk ini adalah produk yang sangat luar biasa. Ya. Sekali lagi selamat buat Arebi dan Fasaka City. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita berbincang dengan presidir dari Fasaka City dan juga bersama dengan Pak Erwin dari DPC Arebi Bekasi. Selamat siang Pak Dono, Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Bapak-bapak semua, Pak Tirta juga ada Pak Tirta semua, Bapak Ibu. Pak Dono, boleh tanya sekilas Pak tentang Fasaka City Pak? Ini kalau nggak salah developernya sangat besar ya? Ya, Berapa luas nih Pak ya. areanya? Jadi gini, Fasaka City ini didevelop by Waskita Modern Realty. Waskita Modern Realty itu gabungan antara Waskita 60%, Modern Land 40%. Kami membuat kota baru di Bekasi seluas 640 hektar. Kota ini terkonektif, terus digital sistem. Jadi kita ini udah digital, terus green. Karena semboyan kita itu adalah Fasaka City ini sebagai oase antara port itu Tanjung Priok dan Cikarang sebagai pusat industri. Jadi di tengah-tengahnya ini kan butuh sesuatu yang green. Ya ini Fasaka City ini yang kami develop. Nah gitu Pak. Oke, tadi kalau nggak salah Pak Tirta juga sempat bicara tentang prospek ya Pak. Gimana menurut Bapak prospeknya? Jadi kalau kita beli properti tanpa sadarin, karena sekarang itu trennya orang banyak beli properti kan sekarang banyak banget. Tapi satu hal yang harus Anda pegang harus beli properti prospek. Nah, salah satu yang bisa menjadi prospek itu adalah dari pengalaman saya 32 tahun, lahan yang besar-besar ini yang punya prospek yang sangat panjang dan menjanjikan dan biasanya nilainya juga makin tinggi gitu loh. Anda bisa lihat yang bentuk-bentuk 500 hektar ke atas itu bentuknya biasanya sudah city. Contoh kalau di Jakarta kita lihat Kelapa Gading, lihat prospeknya coba gimana luar biasanya. Kalau Anda ke Serpong lihat ada apa istilah BSD, Alam Sutra, Gading Serpong. Kemudian kalau Anda ke utara lihat Big City. Jadi bentuk-bentuk city. Untuk ini Fasaka City saya bilang punya prospek yang sangat luar biasa dan sangat besar sekali gitu loh. Tapi kalau dilihat lagi banyak orang yang punya prospek, tapi kalau nggak punya akses juga percuma. Saya lihatin ini maksudnya langsung pinggir tol, bahkan saya bilang ini termasuk cepat karena saya biasanya kalau masarin propertinya jadi nunggu tolnya 10-20 tahun. Lah kalau ini belum dipasarkan, tolnya udah di depan mata gitu loh. Ini yang salah satu menjadi poin kenapa Fasaka City menjadi investasi Anda. Bahkan kalau saya boleh ngomong usulan saya, Fasaka City istanaku dan investasiku. Tadi Pak Dono sudah jelaskan tentang proyeknya yang sangat besar dan prospek dan infrastruktur. Dari teman-teman broker dari Arebi, Pak, menurut Bapak gimana nih peluang penjualannya di sana? Jadi gini Pak, kalau misalnya kita ya di area Bekasi khususnya ya, Bekasi ini bisa dibilang sekarang itu banyak peminatnya. Orang kalau yang tadi Pak Tirta sudah sampaikan ya, kalau misalnya kita memang beli properti harus lihat prospek. Bekasi ini dalam fase sunrise ya Pak ya, sunrise property. Yes, Jadi memang betul. sunrise property ini di mana kalau misalnya memang kita beli properti, nanti pasti akan ada capital gain-nya. Dan kita melihat memang mungkin kalau satu city atau satu kota atau satu developer yang mendevelop satu area yang memang luas-luas, besar-besar 500 hektar ke atas, ini kalau bisa dibilang ya, ini project bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya memang banyak customer beli sekarang, itu kan
jauh sekali Pak. Itu bisa dibilang kenaikannya memang udah ada. Jadi memang sangat prospek banget. Apalagi tadi juga saya dengar dari Pak Tirta dan Pak Dono juga, infrastruktur yang udah ada gitu kan. Infrastruktur yang udah ada ini memang sekarang banyak orang ya, customer ya, kita broker di daerah Bekasi juga melihat kadang-kadang orang nanyanya, itu di daerah mana? Lokasinya di mana? Aksesnya seperti apa? Terus kesananya gimana gitu kan? Nah di situ pas waktu kita lihat Wasaka City ini memang bisa dibilang ada akses ya yang langsung turun ya dekat area city itu sendiri. Jadi ya sebenarnya kita dari area Bekasi sih sangat beruntung ya, kita bisa diajak untuk teman-teman dari Wasaka juga, thank you buat Pak Dono juga. Terima kasih, ya, kita sama-sama. bisa sama-sama kolaborasi dan ya saya sih yakin ya, maksudnya kita bisa habiskan barangnya cepat. Ya, Amin, jadi ini amin. harus sold out, pokoknya harus sold out ya. Saya yakin juga teman-teman broker juga kalau misalnya menawarkan produk ini itu pede Pak. Ya jangan pede dengan nama besar developernya juga gitu kan, dari Waskita dan Modern. Jadi yang saya percaya bisa sold out cepat dalam waktu dekat. Apa keunggulannya Pak dari proyek ini Pak? Di kota ini akan ada apa nih di Wasaka City? Yang keunggulan yang utama itu adalah akses ya. Akses tadi itu bahwa kami ini akan membuat interchange. Interchange itu yang langsung terkoneksi ke lokasi tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa di Bekasi Utara ini kan sulit kita mendapatkan ruang terbuka hijau. Nah, kami akan memberikan ruang terbuka hijau itu yang lebih luas sehingga bukan saja penghuni yang akan menikmati, tapi masyarakat sekitar dari kota itu bisa menikmati juga. Jadi kami akan menciptakan suasana yang green. Nah, itulah makanya oase yang ada di Bekasi. Sebuah oase hijau di sebuah Oase kota yang ada di Bekasi. dengan akses yang sangat bagus ya Ya, Pak. Wah, keren. Oke, sukses selalu Pak buat proyek-proyek Bapak semuanya. Amin, amin. Terima Semoga kasih. cepat Terima kasih. laku semua, baik buat semuanya. Terima kasih.